Jangan nangis nanti batal, terus jangan berenang ya kan, Oh iya iya. nanti kentut di air batal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Halo Bunda, spesial persembahan dari Generos sebagai teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Seperti biasa kita akan ngobrol dengan bintang tamu, tapi kali ini agak spesial ya, karena biasanya ibu-ibu, sekarang bapak-bapak ya. Kita sambut Ustadz Zaki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, setelah melewati kemacetan yang berkepanjangan, Itu. panas-panasan ya kan. Iya, sehat terus kan ada Generos kita. Odih, baik. Langsung ya Langsung masuk. promosi. Oke. Ini biasanya kan ibu-ibu nih Ustadz. Ya. Ya kan? Mungkin kita akan bahas parenting dari sisi bapak-bapak kali ya, karena Waduh. biasanya ibu-ibu. Oke. Sekarang anak udah berapa nih Ustadz? Anak 3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Umur masing-masing? Oh, masing-masing umur. Kalau yang pertama kan kembar, sekarang 4,5 tahun. Kalau yang nomor 3 Lebaran ini 2 tahun. Nah, ini kita perlu tes juga nih. Biasanya bapak-bapak suka lupa tanggal ulang tahun anak-anaknya. Yang pertama, yang kedua karena kembar ya. Yang pertama sama kedua 18 Agustus 2017. Wih, pas abis ini nih euforia proklamasi ya. Betul. Yang ketiga, 23 Mei 2020. alhamdulillah apal ya kan. 30 Ramadan 1442 Hijriah. Oh, oke, bertepatan dengan Ramadan juga. Suka ada selisih nggak sih Ustadz sama istri perihal mendidik anak? Kalau selisih ada, tapi nggak banyak sih, karena kan sebetulnya yang paling penting itu komunikasi di awal ya. Kita kan sebelum menikah sudah harus menanamkan value dan visi yang sama. Nah, pasca menikah ya kita belajar sama-sama. Jadi kalau perselisihan yang begitu jauh, begitu gesekan yang begitu keras enggak sih. Jadi palingan cuma yang mana dulu nih gitu aja paling. Okay. Ya. Apakah ngajarin Quran dulu apa sholat dulu kayak gitu misalnya, atau misalnya ya duluan yang mana gitu aja sih sebetulnya sih. Perihal menentukan prioritas ya. Prioritas, dalam ya. Setiap momen. Betul. Di tumbuh kembang anak. Oke. Nah, biasanya kalau bagi perannya tuh seperti apa nih di realitanya? Realita ya, nanya realita. Iya dong. Jadi kalau realita sih pasti ya lebih banyak istri yang jungkir balik ya. Waduh. Terus susah salto. Saya kayang ya. Jadi ya tadi ya, seperti kita tuh biasanya obrolannya kan yang paling intens soal kalau di usia-usia sekarang ya. Ini biasa sekolah anak. Oke. Apalagi mengingat ini masih pandemi lah sekarang ya, katakanlah masih pandemi gitu kan. Jadi masih ada sekolah yang menerapkan pembelajaran online dan sebagainya. Itu yang jadi titik berat kita untuk membicarakan tentang sekolah. Nah, gitu. Kalau yang jelas, kalau di realitas pembagiannya ya tentu saja ya, suaminya cari duit, istrinya yang menikmati duit. Ya enggak, menikmati mengelola. Jadi intinya sih kalau saya pribadi, saya tetap harus ya menyediakan waktu setidaknya setiap hari untuk anak. Setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari ya setidaknya jangan sampai nggak ada sama sekali. Atau kalau misalkan tugas keluar kota, nah, itu yang paling agak sulit. Biasanya ya harus tuh intens video call dan lain sebagainya gitu, karena memang ya jangan sampai anak itu betul-betul kehilangan sosok bapak ya, sosok ayah ya. Dan kalau kita melihat kan memang secara fisik laki-laki dengan perempuan sangat berbeda. Anak-anak itu di usia-usianya yang masih katakanlah sangat butuh sentuhan orang tua itu, ya memang kita sebagai ayah itu harus banyak mengeluarkan tenaga ya, terutama dari segi fisik itu untuk mencurahkan waktu untuk anak-anak. Jadi main-main yang sifatnya fisik ya, main-main sifatnya fisik ya, bisa tahulah misalnya kayak
Daki gunung. Daki gunung bisa. Berat tuh kalau bagi orang yang nggak ini ya. Cuma kalau saya kan karena memang hobi saya suka naik gunung, Oh. anak suka denger gitu. Mm-mm. Ubah kemana naik gunung? Ubah kemana naik gunung? Anak nggak tahu dia capeknya kayak apa. Cuma kan mau naik gunung Yeah. gitu ya. Udah pernah bareng berarti? 3 kali sih ya. Oh. 3 kali. Jadi biar mereka tahu juga, oh ternyata naik gunung tuh bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Mm-mm. Ternyata bapak saya begini kerjaannya misalnya kayak gitu. Jadi biar tahu. Itu saya ajak seperti itu. Jadi nggak masalah, ajak aja anak-anak sesuai hobi kita. Kalau bapak ada yang hobinya mancing misalnya kayak gitu ya, ya Mm-mm. diajak aja anaknya gitu. Tapi jangan jadiin umpan ya. Jadiin umpan pancing gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu mengira bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh mereka gitu. Nah ini bahaya, nanti takutnya mereka jadi tahu bahwa orang tua itu main rahasia-rahasiaan gitu kan. Ujung-ujungnya nanti anak juga Menyimpan rahasia dari orang tuh tuanya. menyimpan rahasia gitu kan. Sebenarnya manusia punya rahasia mah nggak aneh ya, semua punya rahasia. Cuma artinya hal-hal yang sangat krusial dalam kehidupan tuh jangan sampai anak-anak tuh memendam, karena ya kita duluan gitu kan. Jadi yang penting sih keterbukaan, kejujuran, dan keterlibatan. Jadi kita melibatkan anak-anak kita punya hobi apa, terus juga bapak-bapak yang rajin juga ke masjid, ya ajak gitu biar tahu anaknya gitu kan, dan dikasih tahu memang harus nanti, tapi kalau ikut harus begini ya. Nah nanti kalau kamu ikut, pokoknya kalau ada ikut nanti harus begini, nggak boleh begini, kalau nanti begini nanti akan mengganggu orang, kalau mengganggu atau nanti bikin malu gitu misalnya nanti, dan lain sebagainya. Intinya kita berikan juga pelajaran-pelajaran buat mereka ya, diajarkan juga misalnya kayak naik gunung itu ya, naik gunung tuh begini, melatih keberanian seperti itu. Walaupun mereka belum ngerti ya, cuma kan kata-kata itu kan tertanam gitu kan di dalam pikiran dan ingatan mereka, seperti itu sih. Nah ini jadi menarik ya, poin penting untuk peran ayah bagaimana melibatkan anak-anak di hobinya mereka. Karena kan kalau misalnya ibu-ibu pasti melibatkan anak di kegiatan keseharian di rumah. Betul. Gitu. Nah kalau ayah nih perlu dicatat juga ya, sebagai ya untuk meningkatkan bonding lah gitu. Ayah dan anak itu harus melibatkan anak di hobinya ayah gitu. Betul. Nah ngomong-ngomong peran ayah nih, Ustadz, kemarin tadi kan udah dibahas sedikit gitu ya. Sebenarnya kalau anjuran yang baik itu seperti apa sih? Apa tuh? Itu dalam membagi peran khususnya buat ayah. Karena kan ternyata di Indonesia ya ada fakta kalau di Indonesia itu negara yang fatherless-nya ketiga di dunia. Oh gitu? Iya. Yang pertama siapa? Menurut siapa tuh ya? Jadi main ini ya. Saya dibalikin. Kurang lebih seperti itu menurut Komnas Perempuan dan Anak Indonesia. Ya, okay. Nah, menurut Ustadz gimana cara meminimalisirnya ya gitu, selain tadi melibatkan anak di hobi? Jadi gini ya, kalau misalnya kita cek di dalam Al-Quran, yang menarik itu kan kenapa sih? Yang ada adalah dialog antara ayah dengan anak. Ya, misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Nah, terus kemudian bapaknya siapa? Mertuanya Nabi Musa alaihissalam dengan putrinya. Terus kemudian lagi Luqman Al-Hakim dengan anaknya. Jadi kalau kita terus kemudian Nabi Ishak dengan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nah, jadi kenapa ya? Kalau kita lihat tuh di dalam Al-Quran tuh percakapan rata-rata bapak dengan anak, ibu dengan anak. Itu palingan misalnya Maryam dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu pun waktu Nabi Isa masih bayi. Ya. Jadi artinya gini, secara defaultnya ibu-ibu itu nggak usah diajarin ngomong sama anak, itu pasti ngomong sama anak. Nah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu kan sangat mengetahui ciptaannya seperti apa ya. Laki-laki atau bapak-bapak itu harus diajarin. Ini loh cara ngomong sama anak itu. Jadi sampai di Al-Quran tuh beberapa kisah itu menceritakan bagaimana bapak dengan anak yang bicara. Karena memang kita tanyakan pada diri masing-masing ya, baik yang nonton ini maupun yang sedang bicara di sini. Gimana komunikasi dengan bapak gitu. Emang rata-rata
sangat minim ya. Jadi memang seperti seolah-olah Al-Quran itu ingin menunjukkan gini loh Pak, cara ngomong sama anak tuh begini gitu. Tapi memang pembicaraan mereka itu bapak sama anak ya kalau kita baca di Al-Quran kayak gitu, filosofis gitu. Nah jadi memang gimana cara mengatasi fatherless itu adalah yang pertama pasti selain pelibatan tadi yang pasti adalah komunikasi gitu. Komunikasi yang memang harus kita intenskan dan tidak boleh sekadar basa-basi. Misalnya contoh ya, kalau pengalaman saya sih misalnya begini, anak saya tahu saya tuh pergi keluar kota kayak gitu misalnya. Tapi saya selalu tanya, nanti kalau ubah pulang Isom Ismat mau apa gitu. Ya, hal seperti itu tuh itu akan terus ini terbentuk dalam anak-anak bahwa bapak saya kalau pergi dia pulang pasti masih ingat sama saya gitu. Misalnya mau permen dia bilang ya, kalau anak-anak kan nggak mungkin minta emas ya. Itu ibunya kayaknya. Yang pergi tuh minta saham gitu kan nggak mungkin kan. Pasti kan mintanya permen, coklat ya gitu-gitulah yang insya Allah kita semua mampu lah gitu kan. Jadi ketika kita pulang kita bawakan, dia merasa oh jadi kalau bapak gue pergi tuh dia tuh bawa sesuatu gitu. Jadi bukan mengharapkan bapaknya pergi, enggak gitu. Tapi dia akan mewajarkan bahwa bapak saya itu memang kodratnya begitu gitu kan. Dia pergi terus kemudian pulang bawa sesuatu untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu komunikasi yang dia tuh bukan hanya merasakan secara verbal saja, tapi ada sesuatu yang dia rasakan dari komunikasi itu. Dan itu akhirnya tertanam gitu di memori anak-anak ya, gitu ya. Terus juga selain itu ya pasti fasilitas-fasilitas untuk belajar, bonding ya. Fasilitas bonding itu kan ya sama termasuk fasilitas belajar. Kita belikan misalnya mainan gitu kan, kita belikan apa-apa yang memang dia senangi gitu ya. Fasilitas itu kan fasilitas bonding. Jadi artinya memang yang saya bisa mengharapkan bapak saya begitu kan, mengharapkan ayah saya untuk bagaimana dan bagaimana, sehingga mereka akan berpikir bahwa ya udahlah sama ayahnya udah cukup gitu kan, apa yang mereka inginkan juga terpenuhi dan seterusnya seperti itu. Jadi itu sih yang penting tadi, selain pelibatan tadi komunikasi ya, bukan cuma sekadar basa-basi ya komunikasinya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas itu harus ada. Artinya kita kadang-kadang menyalahi kenapa sih anak nggak mau nurut ya, termasuk misalnya saya juga, kenapa sih dibilangin susah gitu. Ya mungkin karena memang kita cuma sekadar bilangin gitu, nggak ada alternatif buat dia. Misalnya dia disuruh diam, jangan berisik gitu, tapi kita nggak punya fasilitas untuk membuat dia tuh teralihkan dari keberisikannya itu gitu lah. Ya jadi artinya kalau kita nggak punya fasilitas ya jangan juga marah-marah, karena sebetulnya salah kita juga seperti itu. Itu sih yang harusnya kita perhatikan, terutama sebagai bapak-bapak ya. Iya. Ini tapi jangan terus ibu-ibu bilang tuh gitu. Tapi kayaknya itu auto deh. Abis nonton ini langsung nih denger nih gitu kan ya. Saya dibenci sama bapak se-Indonesia nih kayaknya. Jangan ngingetin gue juga tahu ya, tapi mungkin emang pengamalannya aja ya, jadi PR bersama sih gitu. Tapi rata-rata bapak gitu kalau dikasih tahu. Ayo gue juga tahu gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong peran ayah nih, Ustadz. Gimana sih caranya tetap menjaga bonding yang baik, apalagi di bulan Ramadan? Mungkin waktunya itu seperti terasa singkat ya, tapi sebenarnya harus memaksimalkan juga momentum itu buat anak-anak. Nah, gimana solusinya nih menurut Ustadz? Kalau bonding yang baik tuh, kalau anak-anak udah agak gede biasanya diajak tarawih ya. Tarawih bareng. Biasanya diajak tarawih bareng itu sih biasanya. Kalau kita harus bisa menyebarkan aura Ramadan itu ke anak-anak gitu loh. Jadi yang kayak kita puasa, bahwa kita itu menahan diri dari lapar dan haus, dari amarah, kita harus kasih tahu ya. Kayak istri saya tuh juga kasih tahu gitu ya, Som Ismat umane lagi puasa gitu, jadi tolong dengerin lah gitu ya, misalnya. Jangan bikin marah. Jadi tahu dia gitu, kalau puasa tuh nggak boleh marah-marah gitu kan. Cuma kan kalau anak-anak saya tuh kan keponya super ya, dan mereka tuh kalau bertanya itu nggak bakal berhenti. Ya misalnya
oh Uma lagi puasa, iya puasa tuh apa? Puasa tuh nggak makan. Nah, nggak makan tuh Itu. kenapa nggak makan gitu? Kan ada makanan. Emang nggak lapar gitu kan? Ya memang nggak boleh. Kenapa nggak boleh gitu ya? Siapa yang nggak boleh sama Allah ya? Kenapa kok sama Allah nggak boleh gitu? Ya. Nah itu gimana tuh menjawab pertanyaan itu? Kayaknya bukan cuma istrinya Ustadz yang merasakan, tapi kayaknya bunda-bunda juga kalau ngenalin puasa ke anak. Nah, perbedaannya antara perempuan dengan laki-laki ketika berbicara sama anak. Kalau laki-laki akan mencari jawaban supaya anaknya nggak nanya lagi. Oke. Makanya saya menghindari betul jawab pertanyaan anak-anak. Karena kita tuh akan selalu mencari jawaban yang mana dia nggak bakal tanya lagi. Oke. Kalau ibu-ibu nih nggak kan sambil main HP jadi bisa jawab ya kan. Sambil main HP, sambil kerja, sambil masak dia masih bisa jawab. Masih jago multitasking. Kalau Iya benar-benar. bapak-bapak ini kan aduh payah banget dia dengerin cerita istri aja harus nggak bisa pegang HP itu nggak bisa, kita harus taruh Iya, HP. benar-benar. Nah, ini juga ini catatan ya Pak ya, kalau istri cerita Pak Dengerin. jangan sambil pegang HP Pak, karena nggak ada yang kita denger itu pasti. Ya. Ketahuan. Ya, oh iya gimana gitu kan? Iya. Cerita, ya gimana gitu. Nah jadi Sebelum lanjut simak podcast, kita simak dulu yuk jawaban dari pertanyaan Bunda Generos. Pertanyaannya, ada nggak ya Kak tips khusus untuk si kecil biar cepet ngomong atau bicaranya lancar? Jawabannya, berdasarkan rekomendasi dokter spesialis anak untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan bicara si kecil, Bunda dapat memprioritaskan kebutuhan dasar anak, yaitu ada 2, nutrisi dan stimulasi. Dan pastikan pemberian nutrisi dan stimulasinya diberikan secara bersamaan. Salah satunya dengan mengkonsumsi Generos. sebisa mungkin taruh HP, dan itu akan sangat menambah rasa cinta istri kepada suami ya. Kalau misalnya kita betul-betul memperhatikan cerita dari istri gitu. Kayak kembali lagi ke anak-anak tadi. Nah itu gimana nanganinnya ya. Kita kan tadi habis ngomongin bonding pas puasa dulu. Jadi kita keterlibatan itu seperti misalnya sahur, kita kenalkan ya sahur itu betapa beratnya sahur itu kan bangun. Kemudian betapa enaknya buka puasa, betapa bahagianya berbuka. Kadang kan mereka melihat makanan sudah disediakan di meja, ini kok nggak dimakan-makan gitu ya. Betapa berbahagianya berbuka. Coba ayo ketika buka puasa kita berdoa bersama. Jadi terkesan bahwa memang puasa itu sangat istimewa ya. Jadi terbangun vibes-nya Ramadan itu kepada anak-anak. Nah, kembali ke soal pertanyaan-pertanyaan yang makin kesini makin cerdas dan kita makin dibuat bodoh gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu kan dia beda-beda tipenya ya. Ada yang tapi sama semua, curiosity-nya, tingkat penasarannya tinggi. Tapi kan ada yang beda-beda. Kalau bertanya itu kan ada yang seperti anak saya tadi gitu kan. Nah, memang sih yang paling penting adalah satu, wawasan kita harus diperluas. Nah itu kunci, nggak bisa dielakkan. Kita harus punya wawasan yang luas. Nah makanya kalau saya sama istri saya kan nulis buku tuh, judulnya Berjuta Rasa Menjadi Papa Mama Muda. Ya, promosi. Sekalian ya, nanti alamat pembeliannya di bawah ini di deskripsi. Jadi kalau Anda membeli Generos berapa banyak gitu ya, nanti dapat buku gitu. Lebih ke memberatkan ke penjual Generos jadi. Ya, jadi kalau saya di situ menulis baik orang tua, baik laki-laki maupun baik ayah maupun ibu itu harus punya wawasan yang luas. Jadi harus baca. Makanya kalau ada bilang ngapain istri sekolah tinggi-tinggi ntar jadi ibu rumah tangga juga. Iya, biar ibu rumah tangganya tuh pinter, nggak bodoh gitu loh. Jadi untuk menjawab hal-hal kayak gitu, kita ini kan kadang-kadang menjawab tinggi-tinggi nggak mungkin ke anak-anak kan. Iya, benar-benar. Harus cari bahasa yang sesimpel mungkin. Nah ini semua kita itu harus belajar, harus punya wawasan berupa kosakata yang banyak, kemudian berupa ilmu tentang yang ditanyakan anak-anak itu satu, harus punya wawasan yang luas. Kemudian yang kedua, kita juga kalau misalnya nggak tahu itu jangan menjawab asal. Kita harus bilang sebentar ya saya misalnya ya Uba atau Uma ya, atau kalau misalnya bentar ya papa belum tahu gitu, bentar ya mama belum tahu, nanti mama cari ya, kalau sudah tahu nanti mama kasih tahu gitu kan. Atau kalau misalnya bapak atau ibu sedang sibuk gitu ya, bilang aja sebentar ya papa ini masih
masih gergaji gergaji kayu gitu ya. Sebentar ya, Bapak masih jinakin anaconda gitu. Sebentar, jangan diajak ngobrol dulu gitu misalnya. Nakin anaconda. Belum bisa ngajak ngobrol anak sendiri gitu misalnya. Jadi harus memberikan penjelasan. Ya jangan kemudian kita malah udahlah yang penting selesai gitu ya. Yang penting selesai. Kadang saya bercanda sama istri ya. Ini isomismat ini untung bukan hanya sama Mike Tyson gitu. Kalau saya sama Tyson, wow gitu. Karena pertanyaannya begitu panjang, sangat panjang gitu. Dan nggak berhenti kalau kita di mobil gitu kan, apalagi kita yang nyopir butuh konsentrasi. Nah, jadi istri saya selalu nanti ya tanyanya, nanti ya kalau sudah sampai, sebentar lagi sampai kok, 20 menit lagi sampai kok. Nanti kalau sudah sampai ya. Nanti ya mainnya kalau sudah, nanti ya tanyanya kalau. Jadi harus memberikan penjelasan. Jadi jangan kita cuek, jangan kita diemin, kita merasa diemin aja ntar juga dia diem gitu kan. Atau malah tadi seperti saya bilang, kita mencari jawaban yang udah dia nggak bakal nanya lagi. Cari jawaban yang memang dia tidak akan bertanya Nah, lagi. kalau yang kayak begitu nanti bahayanya dia akan satu mendapatkan informasi yang tidak benar. Salah. Yang kedua, ya dia akan nggak seru kok tanya sama orang tua gitu. Ya udah nggak usah nanya lagi gitu ya. Itu dia. Apalagi kalau kita marahin gitu. Yang penting kita kasih penjelasan. Oke. Gitu. Berarti lebih ke gini ya Ustadz. Kalau misalnya memang pertanyaan dari anak-anak nggak bisa dijawab sama orang tua, itu jujur gitu ya. Karena walaupun mereka nggak dapat jawaban, tapi mereka mendapatkan kejujuran dari orang tuanya. Minimal dia tahu orang tua gue nggak pintar-pintar amat. Oke. Mungkin mengenal puasa lebih ke pertanyaan yang tadi tuh Ustadz. Kenapa sih nggak boleh makan gitu. Terus jawabannya kan makanan udah banyak misalnya ada. Kenapa nggak dimakan? Kenapa harus nunggu maghrib? Nah, untuk menyederhanakan bahasa pahala dan dosa mungkin ya. Itu gimana tuh? Banyak bunda-bunda yang atau bahkan ayah juga masih kebingungan gitu. Ya. Jadi kalau kita sih misalnya begini ya. Ini kan perintah dari Allah ya. Ya kayak misalnya kalau saya bilang ke anak-anak ya kayak ismat kalau main becek-becekan boleh nggak sama Uba? Nggak boleh. Kenapa? Kotor gitu kan. Nah, kalau kotor berarti harus apa? Harus mandi. Nah gitu juga kalau Uba sama Uma kalau misalnya disuruh puasa ya harus puasa. Kalau nggak puasa nanti kotor gitu misalnya. Nah itulah dosa gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah kotor ya harus mandi, tapi mandinya nggak kayak isomismat lama gitu misalnya. Kita masuk ngomong mandi di neraka kan mungkin repot juga. Iya. Terus tanya lagi neraka itu apa? Ini nih kita kasih lihat nih komiknya yang zaman dulu. Ya biasanya dia kertas koran ya kan. Iya benar. Jadi intinya sih sebetulnya yang relate aja sama mereka gitu kan. Oh iya sih kalau misalnya kita main becek-becekan Uba marah ya gitu ya. Ya iya sama kayak Uba kalau misalnya nggak puasa nanti Allah marah gitu sama kayak gitu juga. Jadi hal yang kadang kita tuh mikirnya ini gimana ya cara dia ngerti ya. Ya sebetulnya cara mereka ngerti itu biar mereka relate aja sama kondisi yang mereka alami gitu. Oh kotor, oh iya kalau kotor nggak enak. Oh bau, kalau bau nggak enak. Jadi seperti itu aja gitu. Kalau misalnya Uba marah itu kalau misalnya Allah marah tuh kayak saya dimarahin sama orang tua saya kayak gitu. Jadi mereka berpikir oke gitu ya kan sering juga kita kan ya kalau marah ya pasti ya kita pernah gitu kan. Pasti kan anak itu kan ketika dimarahin sama orang tuanya takut ya. Iya. Nah gitu juga kan mereka akan relate, oh iya ya saya kalau dimarahin sama orang tua kan takut gitu. Oke, berarti lebih ke bagaimana menganalogikan sih ya. Supaya jawaban pertanyaannya bisa terjawab secara sederhana dan bisa dimengerti anak juga. Gitu. Mungkin selain tadi tips-tips mengenalkan puasa, terus kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak nih Ustadz, kalau misalnya melatihnya itu nih, kan ada yang biasanya melatih anak puasa itu ya udah nggak apa-apa setengah hari kayak gitu. Sebenarnya baiknya gimana sih gitu? Nggak masalah sih sebetulnya. Cuma jangan lupa Rasul itu juga ketika di zaman Rasul itu ada memang sahabat yang memberikan reward buat anaknya yang beribadah atau yang mau beramal, anak-anaknya dikasih reward. Jadi
jangan beranggapan bahwa kalau kita kasih reward nanti dia akan jadi mengharap hadiah gitu ya, jadi nggak mau beramal. Karena saya pun ya pribadi sih dulu waktu kecil kalau puasanya full dikasih 1.000 di tahun 2000 berapa 2002 2003 itu kan lumayan ya. Iya iya. Ya, kasih 1.000 Gede. ya sekali, ini kasih 1.000. Katanya kalau misalnya full 1 bulan penuh, terus juga bisa hatam Quran minimal 1 kali, itu nanti dikasih 100.000 kayak gitu. Jadi tapi ya udah, setelah kita gede kita malu sendiri. Ya akhirnya mengerti juga ya, nggak perlu Iya, reward lagi. ibadah seringan ini masa dapat 100.000. Jadi kita jadi malu sendiri. Jadi satu sih itu pertama, sebetulnya setiap metode kita nggak bisa menemukan metode yang paling tepat ya untuk mendidik anak-anak berpuasa itu. Cuma yang jelas diberikan reward, diberikan apresiasi, pujian, ya hebat, pintar, kamu kuat, ya. Dan jangan juga langsung membuat mereka puas. Ya kalau bisa, kamu kuat ya, bisa puasa hebat, coba yuk besok lagi gitu. Jadi setelah dikasih reward, dikasih tantangan juga Iya, gitu ya. jadi mereka tidak cepat merasa puas gitu kan. Nah, coba yuk besok lagi yuk besok lagi, nanti boboknya yang cepet ya, jadi bisa bangun sahur misalnya kayak gitu. Jadi itu tapi kalau untuk mendidiknya apakah setengah hari apa bagaimana, itu sih terserah aja ya. Yang paling penting adalah kita memberikan apresiasi dan juga memberikan challenge berikutnya supaya dia bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya kayak gitu. Oke. Kalau bicara puasa itu kan pasti ada ngabuburit nih Ustadz. Ngabuburit. Nah biasanya Ustadz dan keluarga terus sama anak-anak tuh biasanya menghabiskan waktu untuk ngabuburit ngapain aja? Terbahan lah kita. Kau berbahan ya? Iyalah, udah paling enak. Cuma kalau kita kan memang besar, anak-anak kita kan besar di Jogja ya. Ya sekarang aja nih, tahun ini aja nih kayaknya kita. Oh pindah. Ini kayaknya tahun setelah saya menikah ini tahun pertama lah. Hijrah. Nggak Ramadan di Jogja gitu kan. Jadi kalau di Jogja tuh ya namanya juga tempat wisata ya. Jadi memang yang paling bener kalau kita lagi menjelang buka puasa di rumah aja, Bang. Oh. Iya. Ya, jadi orang Jogja itu kan memang rata-rata orang Jogja ya. Orang Jogja itu memang nggak suka keluar rumah. Yang keliling-keliling di Jogja itu kan inilah orang-orang yang healing aja kan. Di Jakarta Healing. mau Iya. healing hilang ya kan. Nah, itu aja sebetulnya. Cuma kalau menghabiskan waktu kita pernah lari sore. Biar pas buka bisa langsung minum gitu Bisa ya. langsung minum. Sekalian olahraga juga. Kalau saya sih kan memang rutin ya, kalau saya memang olahraga tiap hari. Jadi pernah ajak lari sore atau jalan biasa, jalan kaki, jalan sore. Terus juga hunting takjil enggak sih, jarang. Hunting takjil gitu jarang. Nah, kalau biasanya di sini sering. Sini sering ya? Iya. Kita sih biasanya memang di rumah sederhana aja, karena memang males, capek, bikinnya capek, nyucinya capek gitu. Kalau kita kan memang kalau di rumah berdua aja, saya sama istri ngurus berdua aja. Nah, jadi nggak ada yang bantuin. Terus juga mau ngabuburit yang lain ya sama biasanya keliling-keliling aja. Keliling-keliling tapi pakai kendaraan ya. Kalau nggak motor, kalau nggak mobil, ya keliling-keliling aja sampai menjelang maghrib, ya kan. Maghrib kita berbuka, udah gitu aja sih. Nggak ada yang aneh-aneh. Oke, sederhana ya. Pokoknya nunggu buka terus berbahagia gitu. Itu betul, berbahagia. Itu paling penting. Oke. Nah, tadi sedikit menyinggung nih pembahasan Ustaz Zaki yang kasih tahu ke anak-anak atau umanya anak-anak ya, bilang ini Uba sama Uma lagi puasa gitu ya, tidak boleh marah. Itu anak-anak mohon untuk tidak membuat marah, kan kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kan sepertinya pasti ada hal-hal yang membuat orang tua gitu kan gregetan gitu sama tingkahnya anak-anak. Nah, mungkin ada tips dari Ustaz Zaki untuk meminimalisir amarah gitu ya, apalagi selama bulan puasa untuk ibu dan ayah. Ya, sebetulnya ketika kita bilang kita lagi puasa ya, itu kan sudah sangat bisa mengkondisikan tubuh kita. Emosi kita tuh bisa terkondisikan. Makanya kan itu kan ajaran Rasul ya. Kalau ada sesuatu atau orang yang bikin kamu marah, bilang
saya lagi puasa gitu. Jadi memang sangat berpengaruh ketika kita bilang saya lagi puasa itu. Jadi seolah-olah kita tuh sedang mengondisikan diri kita, ya udah jangan marah gitu. Dan mengkomunikasikan ke orang atau lawan bicara ya. Iya, kalau gitu. bicara. Jadi penegasan seperti itu udah sangat berpengaruh gitu buat kita. Terus juga ketika memang ada hal yang membuat gregetan tadi, kayak lagunya Sherina ya. Ya, kalau misalnya memang bikin gregetan begitu ya gimana ya, paling banyak memang istighfar gitu ya. Terus juga kalau Rasul SAW itu berpesan buat kita, kalau kita marah lagi berdiri duduk, kalau duduk masih emosi berbaring gitu ya. Kalau Atau berbaring masih nggak bisa tidur. nah ada orang lagi marah tidur Gak sih. Biasanya langsung ambil wudhu ya. ambil wudhu, iya. Oke. Ambil wudhu terus airnya kita cipratin ke anak. Oke, emosi mereda tapi ada pekerjaan tambahan. Tambahan. Kenanya ke ibunya, suruh bersihin. Iya, jadi ya insya Allah ya, kalau memang kita sudah mengondisikan memang anak ini anugerah dari Allah ya. Saya juga sama orangnya, saya orangnya sangat temperamen, tapi setelah punya anak pelan-pelan bisa tergerus dengan sendirinya gitu. Ya kalau kita menyadari bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah, nggak semua orang bisa punya anak, dan setiap orang yang dititipkan anak berarti adalah orang yang pantas ya menurut Allah. Ya udah, kita akan bisa meredakan emosi dengan sendirinya ya. Hal-hal gregetan itu ingat aja, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu di masa yang akan datang akan jadi bahan tertawaan aja. Ya kan, sama saya juga kan dulu bapak saya ibu saya marah ya bukan main ketika saya nakal kan. Tapi 10 tahun 15 tahun ke depan sama bapak ibu saya cuma jadi bahan tertawaan aja kan. Iya, dulu kamu kayak gitu tuh. Nah, Hahaha gitu. iya. Ketika misalnya diingetin juga sama orang tua, misalnya ketika cucu mereka ya, berarti anak kita itu luar biasa nggak bisa diaturnya, ya orang tua kita yang ngomong, ya kamu juga kayak gitu dulu ya gitu kan. Jadi berkaca ya Iya, jadinya. jadi Oh, akhirnya iya. ayo udahlah gitu kan. Kalau saya sih selalu begitu, ketika anak-anak susah dibilangin saya akan langsung refleksi aja. Inilah ya, cetakan Zaki begini gitu. Apa yang Zaki yang nyusahin orang tua dulu ya cetakannya seperti ini ya. Sekarang Zakinya merasakan sendiri. Saya selalu kayak gitu. Saya selalu berpikir, nah, itulah saya gitu. Jadi ya karena anak titipan dari Allah, ya pesan saya sih sebetulnya ketika kita sudah merasa nggak bisa lagi untuk bilangin atau mengelola anak-anak itu, ya udah laporinya ke Allah aja. Ya Allah, ini titipan Kau ya Allah. Saya udah Langsung berserah ya. hamba sudah tidak sanggup ya Allah. Oke, itu bisa jadi salah satu alternatif itu ya. Selain meredakan amarah juga mengkondisikan diri sih sebenarnya. Betul. Oke, nah ngomong-ngomong puasa nih Ustadz, sebenarnya ada nggak sih pengajaran-pengajaran dari orang tua pada biasanya yang keliru gitu ngajarin puasa? Oke. Ada nggak ya? Sebenarnya banyak sih, cuma Contohnya lah, 1-2 mungkin gitu ya, yang perlu diluruskan gitu kan. jangan nangis nanti batal. Oke, jangan nangis nanti batal. Saya juga nggak tahu dapat dari mana, dari buku fikih mana gitu ya. Dikebet-kebet nggak nemu gitu ya. Jadi jangan nangis nanti batal. Terus jangan berenang ya kan? Oh iya. Nanti kentut di air batal gitu. Itu ajaran orang tua yang saya kira ampun, it doesn't make sense bro. Ya cari yang lain gitu loh. Cari yang lain lah coba. Kalau marah batal, gak juga. Marah batal juga. Bapaknya itu sih yang harus dikasih tahu ya. Itu ibu dan ayah kayaknya. Jadi kalau itu sih sebetulnya menurut saya kadang tadi ya, orang tua tuh cari hal yang membuat anak itu nggak bisa menjawab lagi. Bener-bener sih ya. Ya akhirnya nangis batal. Jangan nangis batal gitu. Iya, langsung gak nangis Ya, gitu. suka nangis, tapi bingung juga kan. Padahal hati rasanya mau nangis kan gitu. Bener. Terus apalagi ya biasanya sih Ini tidur ibadah. tidur ibadah. Tuh bapaknya yang mau itu sih. Ya itu keliru ya Ustadz ya? Keliru. Terus juga Keliru. misalnya kayak
nggak apa-apa sahur dulu nanti habis itu tidur lagi nggak apa-apa ya, itu kasihan sih sebenarnya. Iya, Secara benar. kesehatan nggak bagus ya. Benar, metabolisme tubuhnya jadi terganggu Nah itu sebenarnya. sebetulnya jadi kalau mungkin kalau dan juga akan mengurangi semangat ibadah ya, subuh kita jadi malas pasti kalau habis sahur tidur Benar-benar. lagi tuh. Itu sih sebetulnya hal-hal yang harus kita perbaiki ya sejak generasi kita, karena kalau berlanjut nanti malah jadi nggak bagus. Dan biasanya juga Iya. sih soal ya hal-hal yang berkaitan dengan fikih sih, kayak misal taraweh dan harus 23 harus 8 ya, itu Nah, ya itu tuh. saya kira setiap orang tua karena punya corak masing-masing ya, Mm-mm. asalkan tidak menentang hal yang usul nggak masalah sih ya. Oke. Cuma kayak dulu saya mikir imsak misalnya gitu ya. Nah, baru pengen nanya nih. Oh gitu. Kalau misalnya anak-anak nanya gitu, kenapa harus berhenti makan gitu? Mm-mm. Padahal azan belum datang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh ngasih pemahaman ke anak-anak? Kalau ini sih karena ini saya pribadi ya, karena Ya. karena kita semua sepakat imsak itu adalah budaya ya, Mm-mm. bukan tuntunan dari agama kita. Ya. Jadi ya saya kasih tahu aja, saya tetap, masalahnya saya kalau sahur itu kalau subuhnya 4.15 ya sahurnya 4:05. Jadi nggak bisa, tetap aja kalau anak makan-makan gitu kan, Iya nggak masalah sih. gitu. Jadi kita nggak ada masalah soal itu, jadi tetap makan sampai mungkin kalau misalnya azannya tinggal 2 menit atau 3 menit lagi baru kita suruh berhenti sih, misalnya Oke. supaya nggak ini aja, nggak kebablasan gitu aja sih. Dan pas mau sholat subuh juga gak terburu-buru ya, Betul. karena makannya belum selesai gitu Betul kan. ya gitu kan, jadi apa ada jeda lah gitu, jeda dari sahur ya kan. Kalau misalnya terlalu dekat azan kan nanti kesubuhannya juga malah nggak malah keteteran kan kita ya. Jadi memang harus prepare ya kan, mungkin ya habis sahur harus kasih tahu harus gosok gigi buat anak-anak Oh tuh iya. ya. Jadi kan gosok gigi itu kadang 10 menit imsak itu juga kadang-kadang itu cukup waktu yang cukup sih untuk gosok gigi, kemudian berwudu, kemudian mungkin sholat sunnah ya, terus kemudian ketika azan nanti kita sempat untuk sholat sunnah qobliyah subuh Qobliyah. gitu kan. Jadi jalan ke masjidnya juga sempat dan seterusnya. Jadi kita didik gitu ya untuk prepare, karena ya setiap orang tuh punya adat masing-masing lah setelah sahur itu kan. Ya, jadi Bener-bener. seperti itu. Oke. Terus kalau ini Ustadz, misalnya ada apa? Ada cara, misalnya Bunda beraneka ragam kan ngasih pengenalan puasa gitu. Ini Ustadz dan istri lebih ke tipe yang mana? Apakah yang kalau anaknya ngeluh lapar, haus itu disabarkan, atau pas dia ngeluh lapar, haus itu dikasih makan atau minum gitu? Kalau karena kami belum, anak masih 4,5 tahun ya, sampai berarti kan kalau puasa terakhir tahun lalu itu masih 3 tahun ya. 3 tahun setengah. Jadi emang belum sampai nyuruh mereka puasa. Jadi ketika mereka mau ikut ya udah ayo. Tapi kalau misalnya mereka sudah lapar, sudah haus, ya udah kasih gitu kan. Ya, baiknya dikasih. seenggaknya kita kasih tahu bahwa ya gini puasa gitu. Penderitaan yang bapak dan ibumu alami lah gitu. Ini ya tahu sendiri kan rasanya. Nah itulah, kayak jangan bikin marah lah gitu. Oke, bener sih, make sense ya. Oke, ada lagi nggak nih Ustadz tips tambahan gitu untuk bunda dan ayah dalam cara mengenalkan puasa? Ya, yang pasti kembali ke tadi ya, keterlibatan. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita mengerti bahwa kita sedang puasa ya, sedang ingin meningkatkan kualitas diri kita, karena orang puasa itu diharapkan jadi orang bertakwa, kasih tahu aja gitu, kasih tahu, ajak dan tunjukkan bagaimana orang berpuasa itu seharusnya. Oh, kalau orang berpuasa itu ibadahnya semakin rajin. Ya nggak usah malu ya, terus bilang oh kalau Ramadan doang rajinnya gitu ya. Enggak, emang kita harus menyampaikan vibes Ramadan itu ya. Oh kalau lagi Ramadan itu beda ya, bapak sama ibu jadi lebih soleh gitu kan. Jadi mohon maaf ya kalau yang misalnya mungkin ibu-ibu yang belum pakai hijab terus sering pakai sering jilbab. pakai hijab gitu. Jadi emang kita harus kasih tahu ke anak-anak bahwa Ramadan ini punya vibes tersendiri yang harus kita junjung tinggi, harus kita hargai gitu. Terus kemudian tilawah ya, setiap habis sholat, yang biasanya habis sholat
zikir aja enggak gitu, tiba-tiba Iya, jadi iya. tilawah kayak gitu, terus kemudian zikir diperbanyak, kemudian juga ke masjid lebih rajin, terutama buat yang bapak-bapak gitu kan. Jadi memang harus menunjukkan, menyampaikan kepada anak-anak bahwa Ramadan ini kita harus gembira dan menyambutnya dengan sukacita gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya ayah dan bunda. Mungkin kita cukupkan dulu podcastnya ya Ustadz. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Salah Oh, kembali. jadi gue yang nanya bos. Sudah tahu ada pertanyaan. Jadi dia yang ustazah, nih gue yang moderator jadi. Ya, Assalamualaikum Mahi gitu kan. Oke, terima kasih banyak Ustaz Zaki Ya, sama-sama. sudah mau ngobrol di podcast Halo Bunda. Jangan lupa nontonnya bareng ayah ya Bunda ya, biar punya pengetahuan kayak yang gini tuh, sama gitu. ya. Oh, Bisa kayak jadi gini. kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Siap. Bentar, sebelum itu tolong promosiin podcast kita dong. Apa nih? Jangan lupa nonton podcast Halo Bunda di YouTube-nya Official Generos. Oh gitu. Oke, Terus udah. ngomong gitu? Iya. Oh iya. Halo Bunda ya, Iya. bukan halo buaya. Aduh. Tolong. Assalamualaikum Mukti. Oke, buat ayah bunda sekalian, jangan lupa nonton podcastnya Halo Bunda di YouTube-nya Official Generos. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam Halo warahmatullahi wabarakatuh. Bunda selanjutnya.